Nah, ketemu lagi di pagi hari ini menjelang siang. Kita akan membahas banyak hal yang akan membuat seseorang itu menjadi orang yang disiplin, orang yang bertanggung jawab. Karena di tempat pekerjaan itu selalu yang dituntut adalah disiplin. Disiplin dalam bekerja, disiplin dalam segala hal, dan tanggung jawab juga ada di sana. Tanggung jawab itu ada ikatan erat dengan kedisiplinan. Kalau orang yang disiplin, biasanya dia akan bertanggung jawab. Bagaimana cara mendidik biar orang itu dapat berdisiplin? Biasanya orang yang ugal-ugalan, orang yang ogah-ogahan, orang yang malas, orang yang kurang bersemangat kerja atau kurang punya tujuan hidup atau tidak mempunyai wawasan yang luas, biasanya orang itu tidak disiplin. Makanya kalau disiplin itu harus memiliki kriteria-kriteria itu. Dia harus mempunyai tujuan hidup yang jelas. Kalau nggak ada tujuan hidupnya, ya namanya nggak punya tujuan, gimana sih? Misalnya kita mau jalan-jalan, mau keluar dari rumah, tapi dari rumah kita nggak tahu tujuan kita mau kemana, mau ke mall, atau mau ke tempat saudara, atau mau rekreasi, atau mau jalan-jalan, ya ada urusan apa gitu kan harus ada tujuan. Kalau ada tujuan berarti ada rencana kita yang harus kita lalui, ada tahap-tahap yang harus kita lalui, ya kan. Nah, tetapkanlah tujuanmu dulu. Apa sih tujuanmu untuk bekerja misalnya? Tujuanmu itu kan untuk mencari duit, ya kan. Kalau mencari duit berarti ada yang kita korbankan, tenaga dan pikiran harus kita korbankan agar orang dapat membayar kita, membayar upah kita. Tapi kalau kita nggak mengorbankan tenaga dengan maksimal, kita nggak mengorbankan pikiran kita dengan maksimal, orang bisa akan kita rugikan, ya kan. Mau kerja di swasta kek, mau bekerja di pemerintah kek, sama. Yang dilihat itu adalah tenaga kita, pikiran kita, bisa nggak dipakai untuk menguntungkan. Bisa nggak dipakai tenaga kita atau pikiran kita itu untuk menerobos sesuatu untuk lebih maju lagi, kan itu kan, ya enggak? Harus ada itu. Jadi jangan kamu berpikiran yang penting saya hadir, misalnya PPSU itu kan bekerja di pemerintahan. Jangan kamu hanya berpikiran hanya datang, hanya hadir, udah, enggak dong. Kamu harus berpikir, kamu harus memberikan tenagamu, harus memberikan pikiranmu, idemu, agar kamu tuh bisa dilirik oleh pimpinan, agar tenagamu tadi dan pikiranmu tadi itu bermanfaat lebih dari yang lain. Kenapa? Karena orang yang bekerja itu biasanya ada persaingan, kan? Ada sainganmu. Kamu tuh nggak bekerja sendiri, pasti ada teman-temanmu, ada pesaing-pesaingmu secara positif, ya, bersaing. Jadi dalam bekerja itu ada persaingan, ada kompetitif, ada yang dilihat oleh pimpinan ataupun perusahaan, ada
yang digali dari dirimu itu potensi-potensi apa sih yang kau miliki. Potensi itu akan dilirik oleh pimpinanmu, akan dilirik oleh perusahaan untuk memajukan sesuatu kegiatan, memajukan sesuatu yang awalnya misalnya seperti apa, ini akan didorong untuk lebih lagi. Jadi kinerja itu kelihatan gitu loh, ya enggak? Nah, gimana caranya kalau kita itu memberikan tenaga kita dengan disiplin tadi, dengan adanya tujuan. Kau harus punya tujuan yang benar-benar kau ketahui dan kau sadari. Jadi kalau kamu tadi nggak punya tujuan, nggak bisa kamu itu memberikan secara maksimal tenagamu dan pikiranmu. Kalau kamu hanya datang saja, hadir, ya udah, apa kata orang, mau kemana orang, ya ke situ kamu. Itu akan membuat kamu akan tertindas, lama-lama akan tertindas. Karena kamu nggak punya tujuan, nggak punya target kamu. Kalau kerja itu harus punya target ya. Nah, disiplin itulah awal dari segalanya agar kita itu menjadi dipakai di tempat pekerjaan kita. Kita harus disiplin. Bagaimana kita cara disiplin? Kita harus komitmen dengan diri kita sendiri. Komitmen itu kita harus membuat rencana kita mulai dari bangun pagi. Kita harus disiplin. Jangan bangun terserah kita. Mau bangun jam berapa aja nggak boleh. Kita harus disiplin dari mulai kita bangun pagi. Jadi mulai bangun pagi itu kita harus tahu jamnya, jam berapa kita bangun, jam berapa kita mau beribadah atau sholat subuh bagi yang muslim atau berdoa bagi yang non muslim gitu kan. Sesudah itu kita membuat rencana, nih jam sekian saya harus ke kantor, jam sekian saya harus kemana. Kalau dia masuk siang, dia harus merencanakan dia nanti jam sekian aku harus kerja. Nah, jadi waktu kita dalam bekerja itu harus menghasilkan kerja yang baik. Kalau enggak nanti kan kena marah, atau kalau perusahaan itu dirugikan. Kalau perusahaan rugi, dia nggak akan pakai tenagamu, akan kamu dikeluarkan. Begitu juga di pemerintahan, walaupun misalnya PPSU itu kalau nggak berkinerja yang baik, itu kan lama-lama akan dinilai, akan dikeluarkan. Rugi nggak kalau keluar? Rugi kan? Nggak mau orang memakai tenaga kita. Kan masih banyak pesaing-pesaing yang di luar sana yang akan mau masuk ke pekerjaan itu, yang akan melamar. Alangkah sayangnya kita mempertahankan orang yang tidak berkinerja, orang yang tidak berdisiplin itu. Kita akan ganti dengan orang yang benar-benar mau bekerja. Dan masih banyak orang pengangguran yang akan mau memasuki pekerjaan itu. Nah, dengan disiplin tadi perlu ada peraturan yang jelas. Biasanya peraturan itu ada di tempat pekerjaan kita. Kalau di pemerintah udah ada keputusan gubernur, ada peraturan gubernur seperti apa. Misalnya dia apel jam 7 kalau bagi yang masuk pagi. Sesudah apel dia dibagi zonasi. Sesudah dibagi zonasi dia akan melaporkan pekerjaannya melalui WhatsApp, foto-foto yang dikerjakannya. Sesudah itu nanti dia dievaluasi. Sesudah dievaluasi nanti dia tiap bulan itu dapat nilai kinerja dan akan diberikan upahnya. Kalau dia nggak disiplin, misalnya masuk nggak masuk, itu akan dipotong sesuai dengan peraturan. Perharinya berapa misalnya, itu hampir
disiplin itu harus ditanamkan dari diri kita sendiri ya. Kalau kita nggak disiplin, belajarlah untuk disiplin. Bagaimana cara untuk belajar agar kita disiplin? Satu, ikuti aturan. Biasanya pimpinan itu sebelum dia memberikan pekerjaan kepada kita, dia harus dan sewajarnya dia memberikan syarat-syarat untuk bekerja. Apa aja aturan-aturan yang diberlakukan di tempat pekerjaan. Misalnya masuk jam berapa, keluar jam berapa, terus apa yang ditugaskan, apa yang harus diselesaikan. Nah, kalau udah tahu jadwal seperti itu, berarti kita harus mempersiapkan sebelumnya. Misalnya masuk jam 7, kalau disuruh apel jam 7, berarti kita harus sudah bangun jam 5 lah, jam 5 atau jam 6 itu udah siap-siap. Jadi setengah 7 itu harus sudah nyampe di kantor untuk absensi. Sesudah absensi nanti jam 7 kan udah apel gitu. Nah, dari jam 7 apel taruhlah setengah jam, jam 8 udah mulai bekerja. Sesudah jam 8, taruhlah jam 8 harus sudah diselesaikan pekerjaannya sampai jam 10 misalnya. 10 ini harus disapu, sampah-sampah di jalanan harus disapu. Nah, habis itu nanti pindah lagi jam tengah 11 ke saluran, seperti itu ya. Nah, bagi yang tim subuh, dia biasanya jam 3 udah mulai bekerja, udah mulai absen. Jam setengah 4 atau jam 4 dia udah di lapangan, dia menyapu, walaupun dalam keadaan apa, mereka udah dibagi zonasi yang mereka kerjakan. Per orang udah diberikan tugas dan zonasinya. Nah, seperti itu. Kalau ini tidak dilaksanakan, berarti yang kena sanksi adalah dirimu sendiri. Jadi harus kamu berpikir kalau disiplin itu wajib kau jalankan, wajib. Kalau nggak kamu jalankan, yang kena resiko adalah dirimu sendiri. Jadi pikirkanlah jangka panjang di pikiranmu sendiri. Kalau disiplin itu penting dan harus tanggung jawab. Kalau kamu nggak berpikiran, nggak mempunyai tujuan tadi, kamu yang akan ditindas atau dikeluarkan. Jadi disiplin itu harus punya tujuan hidup. Kamu tujuanmu bekerja untuk apa sih? Kan untuk ngidupin kebutuhan dirimu sendiri atau kebutuhan rumah tanggamu kan. Apakah kamu tujuannya hanya sekedar hanya itu saja? Kan enggak kan? Kamu harus punya pikiran, nanti saya kan lagi nyewa nih, saya harus punya rumah lah gitu, harus punya rumah sendiri, harus ada tujuanmu seperti itu. Terus saya harus mempunyai anak yang bisa saya sekolahkan sampai SMA misalnya. Harus itu kau pikirkan. Bagaimana kamu dapat menyekolahkan anakmu sampai SMA? Bagaimana kamu dapat rumah, mempunyai rumah sendiri kalau nggak kerja, ya nggak? Jadi kalau kamu punya tujuan yang panjang itu tadi, kamu punya tujuan, itu tujuanmu. Jadi kalau kamu punya tujuan itu pasti kamu semangat untuk bekerja. Nanti kalau saya kerja kan ada yang saya tabung, ada yang buat makan sehari-hari, ada buat anak-anak untuk sekolahnya, untuk jajannya, ya enggak. Nah, kalau kamu enggak berpikiran panjang, berarti kamu hanya sekedar datang bekerja udah itu pulang, ya enggak punya semangat, enggak ada semangat hidupmu, enggak ada tujuan hidupmu, itu enggak ada. Jadi harus kalau kau lawan pikiran-pikiranmu yang malas. Misalnya ada kita biasa mungkin di rumah kita malas, atau di sekolah, waktu sekolah
kita malas misalnya gitu kan, itu harus kita tinggalkan itu. Kalau udah kita di dunia kerja, kita itu harus tinggalkan itu kan, biar tercapai cita-cita kita. Ya kalau nggak punya cita-cita seperti itu, atau kamu punya ada pilihan pekerjaan yang lain yang lebih layak lagi gajinya, ya silahkan juga keluar dari pekerjaan yang sekarang ini gitu. Jadi kalau ada wawasanmu yang lebih panjang, wawasanmu yang lebih luas lagi untuk mencapai cita-cita dirimu, kamu bisa kejar, kamu akan bisa sukses untuk melaksanakan itu. Jadi harus perlu diingat kalau disiplin itu penting bagi kita sendiri, penting untuk perusahaan atau pemerintah juga ya. Jadi jangan sampai kamu nggak punya pikiran yang panjang untuk disiplin dirimu sendiri. Jadi harus kau ingat itu, dimanapun kamu bekerja, disiplin itu dituntut. Dimanapun kamu bekerja, ingat itu. Baik itu perusahaan perorangan, perusahaan pemerintah, perusahaan swasta atau pemerintah, itu akan dituntut. Jadi jangan kamu nggak berpikiran disiplin dalam dirimu sendiri. Nah, kalau itu kamu kerjakan, pasti kamu akan bisa sukses, bisa dipakai, bisa panjang kontrak kerja untuk kamu, ya enggak? Jadi bekerjalah dengan baik tanpa ada pengawasan yang ketat pun, kamu harus bekerja dengan baik. Karena sesuatu waktu juga kalau kamu biasanya ogah-ogahan, malas-malasan, itu akan ketemu sama pimpinan, itu akan ketahuan kok sama pimpinan dari laporan atau dilihat sendiri atau seperti apa, itu pasti akan terlihat. Nah, resiko akan ditanggung sendiri, ya enggak? Banyak teman-temanmu yang sudah keluar dari pekerjaan ya seperti itu. Mungkin itu sebagai pelajaran bagi kamu. Begitu juga dengan disiplin uang ya. Seringkali orang berpikiran dia sukses kalau dia banyak gajinya, belum tentu. Uang itu harus kita kelola dengan baik. Sekecil apapun uang yang ada kita terima tiap bulan itu, kalau kita nggak kelola dengan baik, itu akan minus terus. Sedangkan yang banyak pun, misalnya gajinya banyak, kalau dia nggak mengelola dengan baik, itu akan minus. Ingat itu, dia kan nggak sukses itu. Jadi orang yang sukses adalah orang yang bisa menata keuangannya dengan baik. Kamu harus belajar menata keuangan. Kamu harus sama-sama dengan istrimu atau suamimu harus menata uang yang masuk itu berapa sih pendapatan kalian tiap bulan. Ini seringkali membuat orang itu tidak semangat untuk bekerja. Karena apa? Tiap bulan dia harus ngutang sana, ngutang sini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak dikelola dengan baik. Kalau dikelola dengan baik, misalnya gajinya berapa sebulan, ditulis itu ya, apa aja sih yang kebutuhan pokok, misalnya makan berapa, beras yang dihabiskan dalam sebulan untuk berapa orang, berapa lauknya, berapa sayurnya, berapa ongkos-ongkosnya, berapa untuk itu. Harus kalian tahu itu. Kalau kalian nggak tahu, yang si suami nghabiskan untuk dirinya sendiri, untuk rokok, untuk bensin, untuk apa di luar sana, begitu juga istri. Ada istri juga yang nggak tahu mengelola keuangan. Kadang dia kredit sana, kredit sini, minjam sana, minjam sini. Dia nggak mau mengelola keuangan rumah tangganya. Banyak sekali saya ketemu dengan yang seperti itu. Akhirnya dia
ditagih oleh rentenir, ditagih oleh hutang piutang di luar sana, akhirnya bekerja pun dia nggak semangat. Karena apa? Hasilnya nggak ada lagi. Itu penyebab terjadi kamu itu tidak bekerja dengan baik. Ya ada hubungannya keuangan kita, pengelolaan uang kita itu dengan semangat kerja itu ada besar pengaruhnya, sangat-sangat besar. Uang sekecil apapun, sejumlah apapun, kalau dikelola dengan baik itu akan bisa cukup. Percaya dengan saya, karena saya juga pernah jadi honorer dulu, honorer dan merantau di provinsi lain, bukan di dekat orang tua, saudara nggak ada. Saya dari awal itu honorer itu gajinya mungkin nggak cukup, tapi itu bisa cukup karena apa? Harus saya kelola dengan baik. Saya berprinsip saya nggak akan minta lagi uang ke orang tua saya. Kalau saya udah bekerja, apa yang dapat sebulan itu saya harus cukupkan. Ya bagaimana cara mencukupkan? Ya lihat jumlah uang kita berapa, sewa rumah kita berapa, mana yang sesuai dengan uang kita. Kita harus menyesuaikan keuangan kita gitu loh. Saya kos aja sesuai dengan uang saya. Jangan kita gengsi. Kalau kita pengen gengsi, saya pengen begini begitu, kalau nggak sesuai dengan keuangan kita, ngapain kita paksakan diri? Akhirnya kita ngos-ngosan tiap bulan, tiap hari bahkan, ya. Itu pengalaman hidup saya, makanya saya bisa ngomong seperti itu karena saya udah ngalami dari honorer, dari saya belum PNS juga saya sudah ngalami. Jadi keuangan itu harus dikelola dengan baik. Usahakan kamu jangan ngutang-ngutang di rentenir. Kalau ngutang-ngutang di rentenir itu akan bunga berbunga, kamu tidak akan nyaman. Usahakanlah keuanganmu itu dikelola dengan baik agar kamu tuh semangat kerja. Kalau kamu nggak semangat kerja, apa yang terjadi? Akhirnya keluar dari pekerjaan kan. Malas masuknya karena dirimu itu nggak ada semangat lagi. Jadi kamu harus ingat itu ya. Jadi teman-teman semua, bagi yang menonton video ini juga disimak ya, harus disimak, dipelajari, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti video ini akan saya perlihatkan bahwa PPSU yang tim subuh itu sudah disiplin. Tanpa ada saya, tanpa ada pengawasan, mereka sudah bekerja dengan baik. Itu hasil dari pendisiplinan kita. Bagaimana kita mendisiplinkan mereka? Satu, harus kita pantau terus pekerjaannya. Walaupun kita WFH, walaupun kita nggak masuk atau hari libur, kita pantau terus, kita awasi, namanya pengawasan melekat. Yang kedua, disiplin itu terjadi dari peraturan yang kita jalankan. Ada peraturan hanya sekedar peraturan atau sebagai logo atau sebagai slogan aja, saya nggak mau saya begitu. Peraturan itu harus dijalankan agar peraturan itu juga bisa hidup, bisa dipedomani oleh siapapun. Kalau hanya peraturan sekedar hanya slogan, saya nggak mau, karena nanti pemerintah itu atau pengawas itu tidak akan dihargai. Terus tanggung jawab kita sebagai pengawas juga tidak akan bisa dipanuti. Apapun yang kita ucapkan nanti mereka tidak akan dengar kita. Biasakan disiplin diri, baik untuk diri pengawas juga harus mendisiplinkan diri untuk memberikan contoh kepada mereka. Kalau kita aja nggak bisa memberikan contoh kepada mereka, siapa lagi yang mereka dengar? Siapa lagi yang mereka taati? Kok kita aja nggak disiplin, kita aja nggak patuh, nggak tanggung jawab sama pekerjaan kita, mereka juga akan melihat, mereka juga akan menilai itu. Jadi jangan hanya kita sekedar meminta atau
menagih orang lain untuk disiplin. Enggak boleh begitu. Kita juga harus menanamkan disiplin diri kita. Kita harus bertanggung jawab, kita harus benar-benar bisa dipatuhi, dicontoh ya. Jadi bagi pemimpin juga, dia biasanya berkinerja yang baik. Dia biasanya sebagai contoh. Tidak ada itu pemimpin yang tanpa ada yang bisa kita lihat dia sebagai contoh ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi siapapun yang menonton ini, dan nanti lihat video tim subuh yang akan saya perlihatkan kepada kalian. Kalau mereka itu udah disiplin, ada sanksi kepada mereka kalau mereka tidak menjalankan pekerjaannya. Ada sanksi, baik itu omelan, baik itu SP, surat peringatan, atau apapun itu. Misalnya kita SP1, SP2 dan kita keluarkan, itu kita tegakkan ya. Kalau nggak kita tegakkan, mungkin mereka juga akan amburadul. Mereka juga hanya sekedar omongan katanya, itu nggak benar. Tapi kalau kita tegas, mereka juga akan takut. Kalau kita tegas menjalankan peraturan, mereka juga akan berani dan taat pada kita, taat pada peraturan, taat pada pimpinan. Oke, semoga bermanfaat. Oke. Makasih ya bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat bagi siapapun, para pekerja-pekerja kita. Dimanapun bekerja, ini sangat-sangat bermanfaat. Oke. Jangan ya. Lagi. Kalau itu jangan halingin badan begini. Nah. Fungsinya ada. Ya. Tadi mau ya lo. Lombang set lah. Pelan. Apaan tuh Pak Tarso? Jangan berebut, bagi-bagi yang adil ya. Jalanin aja. Mantap, kampanye. Kasih bawang merah enak tuh. Bawang merah.
Pak.